Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayanti dari kelas B 2019, NIM 2019 102303111226. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil asesmen saya mengenai fear of missing out atau yang biasa dikenal dengan istilah FOMO pada mata kuliah Deteksi Dini Gangguan Psikologi yang diampu oleh Bapak Zainul Anwar, SPSI, MPSI Psikolog. Baiklah, kita akan berkenalan nih. Apa sih itu FOMO atau fear of missing out? Seperti yang terlihat pada layar teman-teman semua yang dijelaskan oleh Przybylski pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa FOMO merupakan keinginan yang besar untuk tetap terus terhubung dengan apa yang sedang dilakukan oleh orang lain melalui dunia maya. FOMO juga dapat diartikan perasaan gelisah dan takut bahwa seseorang tertinggal apabila temannya sedang melakukan atau merasakan sesuatu yang lebih atau menyenangkan dibandingkan apa yang sedang ia lakukan pada saat ini. Perasaan di mana individu merasa begitu khawatir jika melewatkan tren yang sedang terjadi di kehidupan sosialnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa fear of missing out atau FOMO merupakan sindrom kecemasan sosial yang ditandai dengan adanya keinginan untuk terus terhubung dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Sindrom ini telah membawa manusia pada posisi determinasi terhadap kebutuhan akan telekomunikasi. Salah satu faktor yang berperan besar dalam FOMO adalah media sosial. Media sosial acap kali dijadikan pemuas kebutuhan, mood, dan kepuasan hidup yang rendah dalam kehidupan nyata. Ketertarikan dengan media sosial tentunya sampai menimbulkan fenomena FOMO menjadi sangat berbahaya karena individu bisa berperilaku irasional. Adapun aspek-aspek dari fear of missing out atau FOMO yang dijelaskan oleh Przybylski dan kawan-kawan pada tahun 2013 ada 4 komponen atau aspek FOMO antara lain yang pertama ada comparison with friends, yaitu munculnya perasaan negatif karena melakukan perbandingan dengan teman maupun orang lain. Yang kedua ada being left out, munculnya perasaan negatif karena tidak dilibatkan dalam suatu kegiatan atau perbincangan. Selanjutnya ada missed experience, munculnya perasaan negatif karena tidak dapat terlibat dalam suatu aktivitas. Dan yang terakhir ada compulsion, perilaku mengecek secara berulang aktivitas yang dilakukan oleh orang lain dengan tujuan untuk menghindari perasaan tertinggal berita terkini. Oke, selanjutnya. Nah, menurut GYT Intelijensi pada tahun 2012 menjelaskan bahwa ada 6 nih faktor pendorong atau yang mempengaruhi munculnya perilaku FOMO atau fear of missing out. Yang pertama, keterbukaan informasi di media sosial. Yang kedua ada usia. Nah, berdasarkan hasil surveinya GYT Intelijensi ini diketahui bahwa individu yang berusia 13 sampai dengan 33 tahun merupakan individu yang rentan mengalami FOMO. Selanjutnya ada social one-upmanship. Dan yang selanjutnya ada peristiwa yang disebarkan melalui fitur hashtag. Yang kelima ada kondisi deprivasi relatif, dan yang terakhir banyaknya stimulus untuk mengetahui suatu informasi.
Hmm. Adapun dampak dari fear of missing out atau FOMO ini dijelaskan oleh Przybylski et al. Pada tahun 2018 dalam Putra menemukan bahwa level FOMO yang tertinggi sangat berkorelasi pada suasana hati serta kepuasan diri yang rendah pada kebutuhan dasar psikologis individu dalam hal otonomi, kompetensi, serta relasi. Hal tersebut menyebabkan individu kurang mampu mengendalikan rasa cemas dan rasa takut kehilangan sesuatu di dalam dirinya, sehingga dampak yang ditimbulkan berhubungan dengan ketidakmampuan dalam berperilaku dan juga emosi. Nah, adapun hasil dari asesmen saya yang pertama mengenai identitas subjek. Subjek saya merupakan seorang perempuan berusia 22 tahun dengan inisial JAW, berasal dari suku Banjar. Subjek merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Saat ini subjek menempuh pendidikan pada semester 5 pada Fakultas Psikologi dan juga jurusan Psikologi. Adapun metode asesmen yang saya gunakan pada penelitian ini ada 3. Yang pertama, wawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah mengungkap penyebab dan dimensi FOMO pada subjek. Dan yang kedua ada observasi obstusif atau observasi obstusif ini dilakukan untuk mencatat berbagai gejala atau peristiwa dunia luar yang dapat ditangkap menggunakan panca indera melalui dari penglihatan, pendengaran, perabaan, hingga penciuman yang dapat ditangkap oleh peneliti pada saat melakukan wawancara dan juga pemberian kuesioner. Dan yang ketiga, saya menggunakan instrumen psikologi. Adapun instrumen psikologi yang saya gunakan yakni skala Fear of Missing Out milik Przybylski et al. Pada tahun 2013. Adapun nilai dari reliabilitas skala ini adalah sebesar 0,858 dengan rentan korelasi item total 0,750 sampai dengan 0,875. Skala Fear of Missing Out ini terdiri atas 10 item dengan scoring menggunakan model Likert, yakni sangat sesuai ditandai dengan huruf SS dengan skor 4, sesuai ditandai dengan huruf S dengan skor 3, agak sesuai ditandai dengan huruf AS dengan skor 2, dan kurang tidak sesuai ditandai dengan huruf KTS dengan skor penilaian 1. Adapun hasil dari asesmen saya, yang pertama kita akan bahas hasil skala Fear of Missing Out terlebih dahulu. Berdasarkan hasil scoring Fear of Missing Out pada grafik 1, diketahui bahwa jumlah Fear of Missing Out pada subjek penelitian ini berjumlah 29, yang menandakan bahwa subjek mengalami Fear of Missing Out pada tingkat sedang. Rincian skor per item subjek dapat dilihat pada grafik 1 yang terlihat pada layar teman-teman semua. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa subjek menggunakan smartphone untuk berselancar di media sosial lebih dari 10 jam di setiap harinya. Subjek mempunyai 5 media sosial yang aktif digunakan setiap harinya, yakni ada WhatsApp, Line, Instagram, YouTube, Facebook, dan juga Twitter. Subjek merasa takut ketinggalan tren. Menurut subjek, mengikuti tren akan meningkatkan rasa percaya dirinya dalam pergaulan. Subjek merasa media sosial merupakan tempat terbaik untuk menarik perhatian orang lain, dikarenakan subjek tidak mempunyai kedekatan dengan orang lain yang bisa diajak ngobrol setiap harinya. Juga hal ini juga diperkuat dengan adanya rasa kurang nyaman terhadap diri sendiri sehingga subjek senang menggunakan smartphone bahkan saat ingin tidur dan bangun tidur, smartphone lah yang pertama kali dicari dan dibuka oleh subjek. Subjek mengaku
selalu membawa smartphone kemanapun ia akan bepergian, dan smartphone lah barang pertama yang subjek pastikan harus selalu dibawa. Subjek merasa gelisah jika tertinggal smartphone, selalu ingin aktif dan melihat pembaharuan orang lain di media sosial, serta update pembaharuan di media sosial setiap harinya minimal 4 pembaharuan. Subjek mengaku tidak ingin melewatkan satupun momen di hidupnya untuk dibagikan ke media sosial. Lebih lanjut lagi, subjek merasa sedikit terganggu dengan kebiasaannya terhadap smartphone, di mana subjek kurang tidur, subjek tidur pada pukul 1 malam di setiap harinya, serta merenggangnya hubungan sosial subjek dengan orang-orang terdekat subjek. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil asesmen yang saya lakukan, bahwa ketakutan akan kehilangan momen muncul karena tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis akan relatedness, yaitu individu yang tidak memiliki kedekatan dengan orang lain. Lebih lanjut lagi, ketakutan akan kehilangan momen muncul karena tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis akan self, yaitu individu merasa kurang nyaman atau tidak dapat memenuhi keinginan dirinya sendiri. Media sosial juga dapat menyebabkan seseorang mengalami fear of missing out. Lebih lanjut lagi, dampak dari FOMO ini ditimbulkan dari ketakutan akan kehilangan momen yang dialami seseorang, antara lain tidak peduli terhadap dirinya dan lingkungan sekitarnya. Karena sibuk dengan smartphone, terganggunya waktu tidur, tidak dapat sepenuhnya menikmati kebersamaan di dunia nyata, dan cenderung merasa kurang dengan apa yang telah ia miliki. Maka dari itu, saran yang saya berikan yang pertama ditujukan kepada orang terdekat subjek untuk dapat mengontrol waktu subjek menggunakan smartphone. Kemudian, mengajak subjek untuk bercerita dan melakukan hal positif di dunia nyata. Buat subjek merasa bahwa dunia nyata jauh lebih menyenangkan dibandingkan dunia maya. Saran selanjutnya ditujukan pada peneliti selanjutnya agar dapat mengakses signifikan others, baik keluarga, kerabat, maupun teman subjek untuk memperoleh data yang lebih mendalam. Berikut ini referensi yang saya gunakan dalam asesmen ini. Demikian laporan hasil asesmen saya mengenai fear of missing out. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.